Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya rakit PC 6 jutaan. Nggak 5 jutaan ya, tapi sebetulnya ini juga bisa 5 jutaan menggunakan komponen-komponen sebagian yang second. Tapi di video kali ini saya menggunakan semuanya baru. Wah, jadi harganya 6.300.000, 6.400.000-an lah. Sekitar segitu, nanti lengkapnya cek di tengah-tengah video ya. Nah, seperti biasa, kebutuhannya ini karena banyak banget teman-teman di luar sana yang pengen bang rakit PC minimal untuk live streaming, editing tipis-tipis, atau main game yang kekinian tuh berapa. Tapi komponennya baru semua. Kalian pas banget nonton video ini karena ya ini tujuannya ke sana gitu ya. Oke, kita langsung saja ke speknya apa aja. Yang pertama adalah prosesornya. Di sini saya menggunakan Intel generasi ke-10 yang dirilis tahun 2021 ya. Jadi masih muda lah ya. Masih 2 tahun ke belakang tapi performanya mantep banget. Oke, di sini saya menggunakan Intel Core i3 10105F ya. Di sini tuh dia udah menggunakan soket LGA 1200. Terus dia menggunakan 65 watt dengan teknologi 14 nanometer. Jadi ini Comet Lake Gen 10. Dan prosesor ini tuh support di motherboard 400 series atau 500 series. Karena Intel Gen 10 dan Gen 11 sama-sama menggunakan LGA 1200. Nah, ini jangan salah ya. Kalau misalkan udah Gen 12, Gen 13, itu soket LGA-nya udah beda. LGA 1700 gitu. Jadi jangan sampai salah beli motherboard. Oke, nah ini untuk prosesornya. Sekarang harganya udah mulai turun sih ya. Kalau awal tahun 2023 kemarin tuh harganya sekitar 14, 13 gitu ya. Sekarang di bawah 1 jutaan. Nah ini nih, atau 1 juta lebih sedikit lah ya, 999 ribuan gitu ya. Jadi udah bisa diminimalisir lagi lah untuk rakitan PC-nya. Oke, terus kedua untuk motherboardnya. Nah di sini saya menggunakan H410 dari MSI. Kalian juga boleh pilih yang sama kayak gini, H410M ya, atau boleh juga pakai H510, sama-sama LGA 1200 ya soketnya, jadi masih bisa ditancapkan si prosesornya. Nah, motherboard ini tuh udah support NVMe Gen 3x4, jadi udah bisa dipasangkan storage M.2 ya, NVMe supaya speednya lebih kenceng untuk loading, browsing, terus multitasking, loading game. Kalau misalkan udah pakai NVMe, udah ngebut banget lah ya. Ini untuk motherboardnya. Terus untuk memori RAM-nya. Nah, di sini ini saya menggunakan memori RAM dari Team Group ya, Team Group Elite. Sekarang memori RAM DDR4 udah murah banget ya. Yang 8 GB aja harganya cuma 375 ribuan. Ini yang ada heatsinknya. Kalau misalkan yang nggak ada heatsinknya, itu bisa di bawah ini. Ini saya menggunakan 2x8 GB ya. Jadi totalnya 16 GB, harganya cuma 750 ribuan lah ya. Jadi murah pisan lah ya. Lanjut untuk storage. Nah, ini untuk storage di sini saya menggunakan dari XPG ya. Apapun motherboardnya, rakitan PC tetap menggunakan XPG SX 6000 Pro yang speednya up to 2100 MHz untuk read-nya, dan untuk write-nya 1500 MHz. Kalian juga boleh pilih ya untuk storage-nya, boleh dari XPG ngikutin rakitan PC seperti ini, atau dari Tim, dari Acer, dari apapun lah, boleh banget ya. Yang penting di sini 512 karena ini tidak menggunakan hard disk tambahan ya. 512 GB itu masih cukup lah untuk bisa diinstalkan beberapa game e-sport kayak Dota 2, CS:GO, atau PUBG juga masih bisa ya. Nanti kita akan tes juga di sini. Terus sekarang untuk GPU-nya. Nah, di sini saya menggunakan GTX 1650 yang polos, tanpa super, tanpa TI ya. Ini yang polos dan tanpa menggunakan power pin juga, karena ini irit. Ya, mengejarnya irit listrik gitu. Jadi carinya yang tanpa power pin. Performanya udah kenceng. Dipakai live streaming pastinya udah bisa. Main game-game yang sekarang juga udah bisa ya. Kalau misalkan game-game yang berat kayak Triple E gitu ya, mungkin presetnya harus di low ya. Tapi masih tetap bisa dimainkan di game ini. Dipakai live streaming juga bisa, dipakai editing-editing, render-render.
kayak udah bisa banget. Nanti kita akan coba juga ya. Nah, karena ini komponen semua baru, jadi GPU-nya di sini juga baru ya. Harganya tuh sekitar 2,3 jutaan. Kalau kita lihat di e-commerce Indonesia ya, di Shopee, di Tokopedia harganya sekitar 2,3 jutaan. Nah, kalau misalkan kalian yang, wah bang saya budgetnya rakit PC-nya 5 juta gimana dong? Nah, kalian bisa nih pakai GPU yang second, yang harganya 1,5, 1,7, GTX 1650 ini secondnya tuh sekitar segitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu untuk nurunin harga gitu ya, pakai GPU yang second. Itu salah satu. Tapi di sini kan semuanya baru ya, jadi harganya di atas 6 juta. Lanjut untuk power supply. Nah, di sini karena yang punyanya pengen pilih ya udah pengen power supply yang agak murah gitu ya, tapi tetap bisa dipakai. Nah, dia pilihnya di sini Aerocool 500 watt. Tapi kalau saran saya sih pakai yang lebih mahal sedikit, tapi lebih apa ya, lebih recommended lah ya. Misalkan kayak Deepcool PF500, ya memang harganya lebih mahal dibandingkan ini ya. Terus ada FSP HP Pro yang 550 watt, harganya 600 ribuan ke atas. Yaitu kembali lagi ke kalian lebih percaya ke power supply yang mana ya. Tapi menurut saya sih ya minimal yang 500 ribuan ke atas lah ya. Jadi lebih percaya. Ini sesuai pengalaman saya aja sih. Banyak banget saran mendang-mending dari kalian. Ya udah dah bang, nggak apa-apa, yang penting murah deh. Ya boleh aja. Tapi ada juga yang, wah kalau power supply harus yang bagus dong, biar bisa menjaga komponen yang dipakai lebih sehat, lebih awet. Yaitu boleh juga gitu ya. Kalian boleh ngikutin rakitan PC seperti ini atau ganti power supply yang lebih mahal sedikit, boleh banget ya. Lanjut untuk casing. Nah, untuk casing di sini juga sesuai selera ya. Karena ini yang punyanya pengen yang harganya nggak terlalu mahal, budgetnya 350 ribuan gitu ya. Di sini dia pilih PC Cooler LM200. Nah, ini bentukannya seperti ini laris banget ya di e-commerce gitu ya. Tapi ini tanpa ada tambahan fan. Jadi kita harus beli lagi fan. Di sini saya tambahkan 4 fan, 1, 2 di depan ya. Terus 1 di belakang untuk exhaust dan 1 di atas untuk exhaust juga. Jadi di depan intake menyerap udara segar gitu ya. Terus di belakang dan di atas dikeluarkan ya, supaya airflow di dalam casing ini tetap terjaga lebih sehat dan yang menghasilkan si komponen-komponen di dalamnya jadi adem gitu, terjaga lebih awet lah intinya seperti itu kalau airflow di dalam casing itu bagus gitu. Jadi kalian harus perhatikan juga karena casing-casing kecil seperti ini ya masalahnya dari temperatur itu ya. Jadi airflow-nya harus bagus, harus diperhatikan gitu ya. Oke, semuanya udah. Totalnya nanti saya akan simpen di sini ya. Kalian bisa lihat, boleh ngikutin rakitan seperti ini atau juga boleh ganti power supply-nya, ganti NPMI-nya, boleh banget lah, terserah. Tapi rakitan seperti ini juga yang penting speknya ya udah bisa diandalkan untuk kebutuhan-kebutuhan gaming, live streaming, editing pemula lah gitu ya. Ini udah bisa diandalkan. Ya udah, sekarang kita akan tes bagaimana performanya main game dan live streaming. Ya, kita gas aja sekarang. Oke? Let's go. Oke, game pertama ini GTA 5 nih. Kalian bisa lihat di sini GPU masih adem-adem banget ya untuk suhunya di 60 derajat Celciusan ya, naik turun sedikit. Penggunaan juga 60%-an aman. Terus untuk prosesor di sini lumayan cukup hangat ya karena menggunakan stock cooler ya 79 80 derajat Celcius ya, naik turun sedikit di penggunaan 60%-an. Kalau FPS mah udah tumpah-tumpah lah ya. 100 ke atas ya, 120, 140 tergantung si frame ketika di game si GTA 5 ini ya. Jadi kalau kalian mau main game GTA roleplay atau live streaming bahkan ya dengan FPS seperti ini pastinya aman banget di semua map ya. Karena si GTA roleplay itu kan mapnya beda-beda ya. Meskipun mapnya agak berat dengan FPS seperti ini pasti lancar. Mantap. Sekarang kita akan langsung tes game PUBG aja. Ini game PUBG juga lumayan cukup berat ya untuk spek-spek seperti ini. Kita lihat dulu di sini settingannya resolusi 1080p ya. Sekarang udah nggak nyaman lah kalau 720 ya. Speknya udah mahal kayak gini 1080p, tapi presetnya nah, kita lihat juga udah high ya, nggak low ya. Ini high terus render scale-nya 100. Oke, kita lihat FPS-nya. Ya, FPS-nya di atas 60 lah ya. Tuh,
4 gitu ya. Wah, mantap banget. Terus untuk wattnya, watt meternya kita lihat cuman 170-an, 173, 174, terus 60 naik turun. Nah, di bawah 200 gitu ya. Wah, mantap banget. Ini pastinya lebih irit. Yang kemarin 200 watt aja sehari cuman berapa ya? 1700-an. Apalagi ini 170 watt gitu. Pastinya lebih irit. Kita lihat untuk usage GPU-nya. Di sini dia suhunya 63 derajat Celcius. Dalam kondisi si PC-nya ini tertutup gitu ya. Terus di ruangannya juga tanpa AC ya. Jadi cukup gerah juga. Padahal usage-nya udah 99%. Jadi udah mentok lah ya, udah full. Watt GPU-nya hanya di 70 watt. Nah, bener banget kan kata saya. Ini bakalan di bawah 75 watt dan irit banget. Karena tanpa power pin gitu ya. Dan performanya ya bisa diandalkan dong ya. Untuk Core i3 10105F-nya suhunya ya lumayan ya, bener kata saya, agak panas-panas sedikit ya. 76-79 derajat Celcius karena menggunakan stok cooler. Nggak apa-apa lah ya, ini masih normal lah ya. Penggunaannya di 50%-an ya, setengahnya gitu kan penggunaan si prosesor. Nah ini kalau misalkan kita pakai live streaming, karena live streaming itu nantinya bakalan buka aplikasi lagi seperti OBS, YouTube Studionya gitu kan, atau Facebook Studionya gitu kan, itu kan menggunakan kinerjanya menggunakan prosesor. Nah ini si prosesornya masih 40%. Nah ini nantinya bakalan seimbang lah ya, masih cukup kuat gitu. Terus watt prosesor masih ya 40-an gitu ya. Irit banget lah gitu ya. Tuh kan. Di sini kalian bisa lihat tuh. Nggak ada ngelag-ngelag sama sekali ya. Kebutuhan untuk ngeceng-ngeceng musuh, nembak-nembak musuh ini sangat lancar, nggak terganggu sama sekali lah. Sekarang kita akan tes game berikutnya atau kita coba live streaming. Gimana performanya? Lanjut aja sekarang, oke? Let's go. Nah, kalau ini live streaming sengaja saya tesnya game yang berat. Ini si God of War ya. Kalian bisa lihat juga resolusinya di sini 1080p original aja ya. GTX 1650 suhunya masih tetap adem ya di 61-60 derajat Celcius. Penggunaannya udah mentok-mentok nih 98-99% ya. Karena memang game ini GPU bound banget ya. Tuh, kalian bisa lihat. Wattnya aman lah. Nggak terlalu boros ya, 73-71 watt ya. Untuk si prosesornya di sini suhunya ya lumayan cukup hangat juga ya. Sekali lagi karena ini pakai stok cooler ya. Tapi penggunaannya masih rata-rata di 60%-an ya. Tuh gitu ya. Terus FPS yang dihasilkan sekitar 40 FPS. Ya lumayan cukup lah ya. Di sini si 1650-nya memang sangat bekerja keras sekali ya untuk bisa mendapatkan FPS tinggi ya pada game God of War ini. Kalau misalkan untuk live streaming kayak Valorant, Apex Legends, PUBG kayak tadi, itu udah jelas pasti lancar. Apalagi GTA Roleplay juga pastinya lancar. Tinggal disesuaikan aja presetnya. Tapi kalau resolusinya masih kuat di 1080p gitu ya. Aman lah pokoknya ya. Nah, sekarang kita akan coba ngedit di Premiere Pro 2022 ini ya. Diinstalkan yang paling baru. Tapi nggak apa-apa, ini untuk ngetes aja. Ini ngedit-ngedit videonya sekilas IT ya. Ternyata masih cukup lancar. Playbacknya di sini juga. Tuh. Nah, masih cukup lancar ya. Ya ini memang belum banyak efeknya, belum banyak layar-layarnya, tapi setidaknya ini kalau untuk latihan-latihan pemula gitu, ini udah lebih dari cukup ya. Karena kan kalau misalkan pemula tuh jarang menggunakan layer yang berat, terus terlalu banyak layer, jarang banget, terus efeknya nggak terlalu banyak juga. Karena untuk latihan, kecuali kalau kalian udah menuju profesional, baru deh nanti banyak efeknya, banyak layernya, banyak ya pokoknya banyak lah nanti di timeline seperti ini bakalan lebih berat ya. GPU-nya juga harus di-upgrade ke yang lebih tinggi. Tapi kalau misalkan untuk latihan seperti ini, tuh kan. Oke, di sini saya akan coba render ya si videonya ini karena udah edit-edit, kita akan coba render durasinya 12 menit.
terus file size-nya 944 MB, hampir 1 GB. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merender kira-kira 1 GB? Oke, sambil nunggu render, kita kesimpulannya aja ya. Untuk rakitan PC 6 jutaan seperti ini, banyak banget mendang-mendingnya sebetulnya ya. Kayak seperti ini, Bang, mending power supply-nya ganti ke FSP, atau ganti ke deep cool, atau ganti ke yang lebih baru. Itu banyak banget pilihannya. Ini terserah kalian, kalau misalkan mau ngikutin seperti ini juga boleh, atau mau ganti power supply-nya juga boleh. Terus untuk stok cooler, karena kalian tadi pas lihat, wah Bang itu 79 derajat Celcius ya, takut juga gitu. Sebetulnya itu masih ya aman lah ya, ketika main game suhunya 75-an gitu ya, di bawah 80 masih aman. Tapi kalau kalian ya pengen lebih dingin, bisa pakaikan cooler seperti AG400, terus PC cooler X400 Paladin itu yang harganya 235 ribuan, itu RGB juga ya. Nah, itu nantinya bakalan bisa mendingan prosesor lebih dingin lagi. Terus untuk GPU, nah gini ya, kalau kalian, wah Bang saya 5 juta tapi performanya pengen kayak gini atau pengen lebih, bisa juga. Nah, kalian di sini bisa beli yang pertama GPU. GPU-nya beli second, karena banyak banget sekarang yang harga second tuh 1660 Super, 1650 Super, harganya di bawah 2 jutaan. Itu yang second ya. Nah, ini bisa memangkas lagi budgetnya gitu. Jadi 6 juta 300 atau 400 seperti ini bisa jadi 5 jutaan. Nah, ini pertama dari GPU-nya. Terus yang keduanya, beli prosesor dan mobonya yang second juga. Itu bisa ya. Karena masih terbilang masih muda lah umurnya, tahun 2021. Jadi kalau beli second juga kondisinya masih cukup ya bagus. Asal kalian bisa milih juga lah ya. Beli mobo dan prosesor yang paketan. Biasanya ada yang jual mobo, prosesor dan memori RAM 1,9. Nah, itu bisa memangkas lagi budget lebih murah lagi. Ini alhasil nanti ketika ditotalkan 5 jutaan yang second, komponennya dapat seperti itu. Dan performanya ya 11-12 lah dengan pengujian di PC di video ini. Gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian mau rakit PC ngikutin ini boleh banget. Atau kalian punya saran lagi boleh simpen di deskripsi. Siapa tahu nanti teman-teman yang nonton video ini cari referensi di komentar gitu. Oh ini lebih bagus rakitannya, bisa diikuti. Itu kan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adas, Kilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Ini rendernya sekitar 7 menitan.